Assalamualaikum buat teman-teman semua. Nih hari ini saya review JP Racing ya. JP Racingnya ini tipenya karbon. Kalau video-video yang kemarin-kemarin saya juga pernah review tentang blok JP ya, tapi tipenya beda. Nah, sekarang ini liner JP-nya tipenya karbon. Tuh, JP karbon. Oh ya, video ini saya sama sekali nggak di endorse sama JP ya. Ini saya bikinin buat teman-teman karena ada beberapa teman-teman yang tanya tentang kualitas dari blok JP liner karbon, juga untuk ngelengkapin video saya yang dulu tuh. Yang dulu kan pernah kayaknya ada yang kurang lengkap ya tentang review blok JP. Ya, sebelum saya mulai saya ingetin lagi ya ke teman-teman, jangan pernah minta untuk bikin overboss di saya. Bukan saya sombong atau gimana gitu. Sekarang mah udah nggak kepegang, bro. Sekarang sama dulu beda. Kalau teman-teman yang kenal lama sama saya di Facebook tahu kan, saya dulu mainan overboss. Sebelum saya bikin channel YouTube, saya mainannya blok OB. Cuman sekarang nggak kepegang. Kenapa? Karena untuk bikin OB atau porting blok OB itu bandingannya 3:1. Karena untuk porting blok OB agak-agak repot ya, bro. Kayak misalnya seperti ini JP, kalau misalnya emang mau di porting ya, saya harus lepas dulu nih linernya nih. Ini linernya harus lepas dulu. Emang nggak bisa porting dari luar keadaan begini? Bisa, tetap aja bisa. Cuman bagian sininya nih suka kurang dapat. Jadi lebih enaknya kalau porting blok OB, copot dulu semua linernya. Ini dipanasin. Ini kan sistemnya pres-presan, bukan cor-coran. Panasin aja main teh, tadi juga dia copot sendiri. Habis dikorek, habis dirapin, baru pasang lagi, baru korek bagian luarnya. Ya, sekarang kita balik ke JP ya. Nah, untuk liner JP Racing ini kualitasnya gimana? Kuat ya mah. Bukan kau udah keuji, cuman saya pernah bilang, saya pribadi ya, bukan katanya kata-kata si A kata si B. Saya pribadi pernah nanganin motor konsumen yang ring sernya remuk ya. Remuk, bukan patah, remuk, udah jadi bubuk ring sernya. Tapi si linernya masih aman aja, nggak ada baret, nggak ada apa, biasa aja linernya. Padahal ring sernya itu udah remuk. Kalau secara logika, secara teori harusnya ring sernya udah amburadul lah gitu. Nah, untuk kalau masalah liner udah banyak yang tahu dah kalau JP mah emang keras banget. Bahkan bro, kalau ngorek JP ya, kalau ngorek jangankan JP deh, kalau ngorek blok-blok overboss yang udah di harden gitu ya, kayak kita ngorek ini nih, lubang transfer ini pakai cunder L gitu, ditekan dia mantul-mantul, diambangin dia nggak kena makanya pegel ngorek overboss itu. Kalau udah masalah liner mah udah nggak usah diraguin, kuat dia mah. Kekuatan linernya bagus untuk JP. Yang selanjutnya di performa ya, gimana performanya kalau JP Racing? Nah, kalau bicara performa, berhubung ini 2 tak, performa kuncinya ada di lubang-lubang, ada di durasi, ada di arah lubang transfer. Nah, kuncinya di situ kalau untuk performa. Kalau untuk performa, ente harus garis bawah ya, buat teman-teman semua hobi 2 tak. Kalau buat performa, bukan nggak ada hubungannya kekerasan liner. Lu mau pakai liner tank baja, mau pakai liner dari berlian, performa mah nggak ngaruh. Contoh blok ninja standar dar. Ente coba lihat blok ninja, lihat ada besinya nggak ada kan, full almu, cuman elektrofusin aja. Dikorek gimana? Oh, gampang banget. Ngorek blok ninja mah gampang, empuk, nggak capek, tangan nggak capek. Gerus sedikit kena. Nah, karena dia mah nggak ada liner besinya, nggak ada full casting aja, kayak full aluminium aja, cuma ada lapisan elektrofusin aja. Jadi kalau performa bicaranya di lubang-lubang, di durasi. Sekarang kita cek ya, ini lubang-lubangnya JP ini gimana? Iya, saya garis bawah. Saya nggak tahu ini kalau you beli blok liner JP Racing keadaannya udah begini apa berbeda. Soalnya ini kayak udah di porting sedikit. Nah, saya kurang paham. Silakan kontak ke JP-nya aja langsung ya. Takutnya nanti saya bikin video gini ternyata ketika ente beli JP karbon gini lubang-lubangnya beda. Makanya untuk lebih pasti, yuk tanya langsung ke JP-nya.
Ya teman-teman, ini udah diukur ya, nih biar nggak kelamaan nih datanya nih. Ini data untuk blok yang ini ya, yang liner karbon nih, yang LR7804 nih. Nih datanya. Nih saya udah ukur, jadi nggak usah terlalu lama. X-nya 27, lebarnya 36,5, transfernya ini 39, tapi dia beradius. Bersihnya ini di angka 40. BP-nya ini buspotnya 42. Nih, ente bisa lihat ya datanya ya. Ini exhaustnya 27, naik 1 mili, aman pada harian. Exhaustnya 36 setengah, aman. Transfernya ini 39, standarnya ranking 41, tapi 39 dia beradius. Maksudnya beradius, dia nggak flat. Nih, kalau ente lihat nih, ininya beradius nih, 39 tapi beradius. Dia kalau ngitung bersihnya, ini bagus loh, ini rata ini. Ini kalau ngitung bersihnya 40. BP buspotnya ini 42, kurang 1 mili dibanding dengan tinggi lubang standar racking. Nih, ininya nih. Nah, BP-nya nih 42. BP-nya arahnya bagus, ini ke atas, nggak ada masalah. Ayo, sekarang kita baca portingannya ya, teman-teman ya. Nih portingannya kalau untuk you misalnya beli blok JP ini terus terang ya, bro. Ini saya bicara badannya. JP ini udah banyak berubah, udah bagus lah. Ini udah beda dengan 3 atau 4 tahun yang lalu. Kalau you bicara JP Racing dengan 3 atau 4 tahun yang lalu ya, bukan dari segi liner kekerasannya ya, bukan ya, tapi dari segi ini durasi blok jauh ini bedanya. Bagusan sekarang JP udah istilahnya udah cakep lah sekarang lubang-lubang dasar awalnya. Kalau dulu sebelumnya angkanya nggak segini. Makanya di video saya dulu sebelumnya saya pernah jelasin kan, angkanya nggak segini ini JP. Tapi sekarang ini segini angkanya. Artinya apa? Ya istilahnya JP mungkin dapat masukan dari beberapa mekanik, makanya dia berubah, dan berubahnya ke hal yang positif. Ini bagus bro, data segini. Sekarang kita lihat, exhaustnya standarnya 27, ya agak naik sedikit. 27 juga dikit dah 1 mili. 27 tapi ini ada radiusnya. Aman lah ini. Lebar exhaustnya 36,5. Oh, sangat aman kalau buat di racking standar mah. TF-nya ini 39. Standarnya racking 41. Berarti kan dia udah naik sekitar 2 mili. Tapi jangan lupa ini beradius. Artinya bersihnya ini kalau tadi saya ukur 40. Kalau 40 berarti sekitar naik 1 mili. Masih cukup nyaman di motor harian. Nah, ini mungkin teman-teman lihat ya BP-nya. Buspotnya ini tapi gimana? Ini tekor 1 mili. Ini Anda lihat. Standarnya ranking 41 ya. Berarti ini kan kurang 1 mili ya. Tapi Anda lihat nih, TF-nya 39. Bersihnya ini di angka 40. Meskipun BP-nya tekor, tapi TF-nya dia naik. Nah, mungkin JP mainin dari TF utama dan secondary transfer. Buspotnya dibiarin tekor, nggak apa-apa. Itu hal yang bukan hal yang berat. Yang bermasalah malah kalau misalnya ente ngadepin udah transfernya tekor, buspotnya tekor, dijamin motornya panas. Kalau ini mah enggak, insya Allah enggak. Bahkan kalau misalnya BP cuman 42, ente mau rubah juga, you nggak punya skill ngorek, gampang. Kalau ngangkat buspot mah bisa langsung dihajar dari sini nih. Bentar aja angkat 1 mili, bentar paling 15 menit. Cuman saran dari saya buat teman-teman, untuk buspotnya biarin aja, suruh 42, jangan diangkat, jangan dibikin 41 karena TF-nya dia udah naik. Mungkin ada anggapan ya, kalau buspot itu harus lebih tinggi dari main transfer dan secondary transfer. Nggak selamanya motor 2 tak harus seperti itu. Itu bukan aturan yang baku. Gimana ngolah mekaniknya aja. Contoh, blok Ninja, ente cek Ninja standar dardar ya, bawaan motor atau mau spare part, buspotnya keadaannya dia tekor, lebih turun dibanding main transfer dan secondary transfer. Jadi aturan buspot harus lebih tinggi dari main dan dari secondary transfer itu bukan aturan yang baku. Itu mah gimana ngolah mekaniknya. Sebenarnya kalau kenapa buspot dibikin lebih tinggi dari main atau dari transfer, biasanya buat ngejer di putaran bawah. Maksudnya gini, kalau motor ente pistonnya naik atau kompresi primernya padat, otomatis di putaran bawah tekanannya, gas bakarnya, karena tekanannya kuat, dia semburannya terlalu kuat di putaran di RPM bawah. Hasilnya apa? Kalau semburan terlalu kuat, dia keluar tuh dari lubang knalpot, bensin keluar lagi karena tekanannya terlalu kuat. Nah, buat ngecitnya, buat ngakalinya, buspotnya diangkat 1 mili. Otomatis kalau buspot diangkat, kompresi primer sedikit agak turun karena dia udah nongol duluan. Nah, cuman
Lebihannya kalau kompresi primer padat, atasnya bagus buat main putaran atas kalau untuk kompresi primer padat gitu. Jadi saran buat teman-teman, kalau udah pakai blok JP dengan data seperti ini jangan dirubah. Ini udah bagus, udah cakep lah buat motor harian, aman buat touring, udah cocok, udah nyaman, udah masuk ini hitungannya. Udah bagus JP, jempol ya. Udah banyak berubah sekarang JP dari hitungan durasi bloknya, beda dengan beberapa tahun yang lalu. Ya, sekarang kita lihat arahnya ya teman-teman. Ini sekilas saja arahnya, nggak usah pakai gas ya. Cuman ini udah kelihatan, udah bagus arahnya tuh. Kalau yang lihat tuh, lubangnya juga, lubang transfernya besar-besar. Bagus lah, insya Allah bagus lah ini. Pokoknya ente kalau udah pakai JP ini, kalau udah ngadepin blok JP, lubang-lubangnya udah kayak gini, udah jangan dirubah-rubah. Lain hal kalau ente untuk balap ya, mungkin balap perlu dirubah lagi. Cuman kalau untuk harian, insya Allah deh, bukan saya jamin ya, cuman kalau dihitung-hitung dengan teori mesin bagus, ente nggak akan ada gejala motor kepanasan atau gimana. Kan yang bikin motor kepanasan kayak blok-blok apa, blok-blok KW tuh, blok talan tuh. Ente pakai blok talan nggak diapa-apain, nggak diutak-atik gitu ya bloknya, pasti panas motornya. Kenapa? Karena main transfer, secondary transfernya tekor kurang. Kalau ini main solo nggak aman. Ya, tambahan paling buat teman-teman ya, tipnya kalau ente pakai blok racing jangan lupa dikasih radius. Kenapa? Karena ini linernya keras. Kalau misalnya nggak dikasih radius, ketemu liner keras gini, ring share sama share-nya udah pasti sering hancur. Ini blok keadaannya udah naik ya. Ini OS-nya udah dinaikin. Jadi saya nggak tahu kalau dari JP-nya udah dikasih radius apa enggak. Soalnya ini udah di quarter sama yang punyanya, udah naik OS 50. Jadi kalau dibikin radius sama JP, ketika di quarter kan otomatis radiusnya hilang. Nah, mungkin dari JP yang dibikin radius, ketika di quarter hilang, lupa nggak dikasih radius. Efeknya tuh, ini kalau ente raba ya, ini pada tajam nih. Tuh, di tangan tajam. Ini karena nggak ada radiusnya, tabrakan ini. Ring sama piston, ring sama lintarnya tabrakan. Radius nih, saya kasih contoh di blok ori ya. Nih, kebetulan ada blok ori baru nih. Ini punya orang mana ya? Tahu. Nah, kalau blok ori ada tuh radiusnya. Tuh, ente lihat ya. Tuh radiusnya tuh. Ini kasih radius aja. Kalau ente pakai blok liner JP. Blok talan ada nggak ya? Blok talan nggak ada kayaknya. Oh, blok talan ada sedikit nih radiusnya. Ya, segini ya teman-teman untuk video saat ini tentang review liner JP Racing Carbon buat di racking ya. Kalau you ada duit, ada budgetnya, silakan beli. Bagus kok ini linernya mau udah kuji lah. JP mah top lah, bagus, kuat. Untuk masalah lubang, untuk masalah performa, kalau dilihat dari hitung-hitungan tadi, data-data tadi ya, bagus. Insya Allah buat harian mah masih enak, masih cakep lah. Jadi ya nggak ada PR, tinggal pasang. Nih teman-teman lihat tuh. Biasanya kalau blok cover bos, kalau linernya tebal ya, di sini juga ikutan tebal. Nah, ini udah tipis tuh. Oke, segitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya.